Bersama Agatha kita berangkat, indahnya perjalanan penuh rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Agatha, kembali di kajian 3T Tadarus Ta'allum Tarannum bersama keluarga besar Agatha. Ada yang luar biasa pada sore hari ini atau pada kesempatan kali ini, kita langsung juga dibersamai oleh bagian dari keluarga besar Agatha. Ini ada yang paling kecil, Mas Andre, ada Ustadz kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan hancak atau bagian dari kajian 3T kita di YouTube ini, di channel yang kita cintai ini. Gimana kabarnya semuanya, Mas Andre? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Semuanya sehat? Isi kantongnya sehat? Alhamdulillah. Insya Allah baik keluarga Agatha yang di sini, sahabat Agatha, sahabat 3T, sahabat Pondok Pesantren Al-Quran Bani Syahid yang dimanapun berada, semoga semuanya juga sehat walafiat. Kalaupun ada yang sedang sakit, bahkan sebuah keyakinan dengan permintaan kita, Allah sembuhkan. Yang sulit Allah mudahkan, yang sedikit Allah banyakkan, yang sempit Allah lapangkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang berkerudung kuning, nah itu silahkan Teteh dibuka ininya ya. Itu di situ. Dibuka kitabnya. Seperti biasa kita akan melanjutkan hancak kitab Hidayatul Mustafid. Yang kemarin terakhir itu kita sampai pada pembahasan masih di makhorijul huruf. Gak tahu nih sahabat Agatha masih ingat apa enggak yang di sini tentang makhorijul huruf itu secara khususnya terbagi menjadi 5 bagian yang dalam sebuah lagu disebutkan kemarin. Satu makhraj ada pada jaufun, 3 makhraj ada pada halakun, dan 10 ada pada lisanun. 2 makhraj ada pada syafatun, makhraj gunnah ada pada khoisyum. Hafalkanlah oleh ente, jangan bingung. Ini pembahasan-pembahasan yang lalu. Kalau yang lupa boleh dilihat lagi di video sebelum-sebelum ini. Nah, sahabat Agatha, sahabat 3T dimanapun berada, dengan pembagian dari halakun, jaufun, ya, jaufun, halakun, lisanun, syafatun, dan khoisyum, kita kemarin sudah ada pada bagian lisanun. Kembali ada senjata kita. Nah, ini. Nah, ngomong-ngomong, yang di rumah boleh sambil minum, boleh sambil megang catatan, karena catatan itu al-ilmu sayyidun wa kitabak qayyiduhu sayyidu qayyid suyudaka bil hibaril wathiqah. Al-ilmu sayyidun, ilmu itu adalah binatang buruan. Wa kitabaka, dan tulisan kita adalah qayyiduhu, ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibaril wathiqah, ikat binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat. Jadi ilmu kalau pengen kuat jadi tulis. Ada peribahasa kan, melukis dulu pernah disampaikan. Kalau kita belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu, tapi belajar di waktu tua bagai melukis di atas air. Karena kalau udah tua, bukan barho lagi, belum bubar udah poho. Ini kalau anak-anak ya seperti melukis di atas batu. Jadi walaupun agak sulit untuk masuk, tapi bekasnya itu membekas banget. Nah, kita yang udah remako ya, remaja menuju kolot. Kalau kata orang Sunda menuju tua, minimal ada tulisan. Nah, yang di rumah yang merasa udah gak tua lagi, gak tua, muda lagi, boleh sambil nulis, apalagi kitabnya ada boleh dibuka ya. Kita kemarin
sudah masuk pada bagian makhraj di lisan. Jadi kaitannya semuanya adalah dengan lisan. Huruf-huruf hijaiyah yang kita baca dalam Al-Quran yang merupakan pondasi itu, diantaranya yang akan kita bahas, dan sudah kemarin 2 bagian tadi, dan 10 ada pada lisanun. Jadi makhraj yang 10 itu bagiannya dari lisan, bagiannya. Kalau makhraj dari lisan nggak bisa pakai misalkan bibir, kecuali nanti bagian lisannya belah mana dan dikaitkan dengan apa. Nah, dalam kitab ada pertanyaan. Kemarin bagian lisan yang sudah itu adalah makhraj ke 5. Aqsal lisani fauqu, pangkal lidah bagian atas. Kemarin sama kakak kita ini, Bang Bahi, ya. Udah kita bahas bersama-sama, qaf adalah pangkal lidah bagian atas. Qaqiqu, itu udah. Terus yang ke-6-nya kemarin aqsal lisani asfalu, pangkal lidah bagian bawah, kakiku, kaf. Sekarang masuk yang ke-7 kemarin udah wasthol lisan. Nah, wasthol lisan tengah-tengah lisan, wama bainal hanakil a'la, dan di antara langit-langit atas. Hurufnya kemarin ada 3. Ada 3, jim, shin, ya. Jadi ketika kita ngucapin huruf hijaiyah, huruf Al-Quran, jim, shin, ya harus keluar dari tengah-tengah lidah. Nah, sekarang kita masuk bagian pertanyaan yang ada di kitab Hidayatul Mustafid. Soal, mal makhrajus tsaminu wa kam harfan yakhruju minhu. Nah, itu kalau tadi kan kita ngaji pakai Hijaz, kalau ini lagu Saka. Saka ingat. Saka hayang, ya. Apa makhraj yang ke-8 dan berapa huruf yang keluar darinya? Ini dari keseluruhan 17 yang makhrijul hurufi sab'ata asyara 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Yang 17 itu adalah makhraj ke-8. Tapi kalau dari bagian lisannya berarti tadi ini bagian keberapa? Aqsal lisani fauqu, aqsal lisani asfalu, wasthol lisan. Nah, ini yang ke-8. Makhraj yang ke-8 tapi bagian ke-4 dari bagian lisan. Apa makhraj yang ke-8 tadi? Dijawab, al makhrajus tsaminu min awwali hafatil lisani wa ma yalihi minal adrasi. Adapun makhraj yang ke-8 adalah dari awal hafatil lisan. Hafatil lisan itu adalah pinggir lidah. Pinggir lidah, ini contoh lidah, ini pangkal, ini ujung, ini pinggir kanan, ini pinggir kiri. Nah, ini yang berkaitan dengan makhraj ke-8 ini adalah pinggir lidah. Mau kiri, mau kanan. Nanti ada penjelasannya. Wa ma yalihi minal adrasi. Nah, wa ma yalihi minal adrasi, dan apa yang menempel atau yang condong kepada gigi adros. Gigi adros itu biasanya kita buat ngunyah. Nah, ini gigi adros ini. Wa ma yalihi minal adros. Minal janibil aisari, dari sebelah kiri, adros sebelah kiri. Wakila, dan dikatakan al-aiman, belah kanan. Wa yakhruju, dan keluarnya huruf ad-dhadu, huruf dhad. Nah, diringkas namanya adnal lisani limuntahaha. Adnal lisani limuntahaha. Hafatayil lisani ma'al adros. Adnal lisan itu setelah ini. Hafatayil lisani ma'al adros, pinggir lidah, mau kiri, mau kanan, dirapatkan dengan gigi geraham, gigi seri geraham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ana afsahu man nataqa bidhadi. Aku yang paling fasih baca dhad. Kenapa? Karena saking sulitnya huruf dhad ini. Belum nanti kita ngasih sifatnya. Ada huruf sifat istitalah dan 5 sifat yang lainnya. Ya, huruf dhad ini. Nah, nanti itu fase sifatul huruf ya. Bagian sifatul huruf ini masih fokus kepada dari makhrajnya, tempat keluarnya. Dhad.
Jadi ketika kita ngucapin dhad kayak ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, waladhdallin. Kalau kita gak tahu makhraj bisa aja kita ngucapin bebas. Waladhdallin. Apalagi orang ada cerita yang saking sulitnya baca, aghairil, yang benar ghairi, aghairi lagi, ghairi, agurawil, saking susahnya, ya saking susahnya. Waladhdallin. Nah itu ada sifat istiqalah agak memanjang. Nah jadi pengucapannya itu tidak ada sangkut paut dengan bibir atau mulut, tapi bagiannya lidah. Jadi kalau ngucapin bo dari walabo, salah. Intinya ketika tidak keluar dari hafatayil lisani mal adros, berarti kita tidak memberikan hak huruf bod. Kita coba papan tulisnya nanti disiapkan di rumah masing-masing ya. Nanti boleh. Pertama kita kasih harokat dulu. Coba boleh diucap ulang sama teman-teman di sini atau yang di rumah. Wo, bui, bu. Nah itu fathah, kasroh, dhammah. Ingat dirasakan pinggir lidah. Saat saya nyamannya dengan yang kanan, boleh belah kanan. Wo. Saya nyamannya belah kiri. Wo, boleh. Saya dua-duanya boleh, tapi dikatakan yang lebih mudah itu dari kiri, tapi beda kan? Yang jangan itu yang gak ngucapin do. Ya berarti gak ngaji Quran dia. Bo. Sekarang kasih fathah. Bo. Bui. Bu. Nah, ketika kita menggunakan lidah kiri, lidah jangan sampai minggir kiri, bo gitu, atau belah kanan minggir kalau bo, ghairil maghdubi alaihim walad, bo, gak ada sangkut paut sama bibir, bagiannya adalah lidah. Kita kasih tasdid, bo, coba, bui, bo. Enggak, biasa aja. Ini biasa. Buyub enggak. Nah, ini yang biasa. Tapi nanti ada yang dimiliki huruf dhad itu diantaranya khussabtin qid, huruf isti'la kan. Punya sifat isti'la meninggi. Jadi enggak bo tapi apa yang meningginya? Si lengkungan lidah. Jadi nggak datar di bawah istifal, nggak bo tapi ada agak gini, bo lidah ini kan gini, ada gini, bo nggak bo tapi bo ya. Kita kasih tasydid lagi, bo bui ya, bu. Ini bod ini gak punya sifatnya jahar. Jadi si hembusan nafas harus tertahan, gak tapi tertutup si hembusan nafasnya. Nah, minal mudni boleh dicoba? Minal mudni kita coba ke ayat Al-Quran. Boleh yang di rumah diikutin? Ghairil mau. Nah, rin kemarin udah kan? Rin dari mana rin? Adnal halqi, ujung tenggorokan. Ghairil maghdubi. Boleh dicoba? Ghairil maghdubi. Ya. Ghairil
mau itu sama. Punya sifat istilah enggak maz tapi mau. Maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, waladhdallin itu sifat istilqolahnya memanjang, jadi ada ujungnya dikit. Nah, enggak langsung waladhdallin, tapi waladhdallin. Tapi jangan terlalu lama juga. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan terlalu lama. Ya, seukuran hanya nempel aja semuanya. Nah ini nempel. Kita coba. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu makhraj ke 8. Nah, jadi itulah bagaimana kita memperhatikan dari hak huruf itu. Gimana kalau gak monyong? Ya justru harus gak monyong. Saya harus monyong, nah berarti belum tepat. Seperti ain. Saya harus masuk, kalau gak itu masuk hidung terus, ya berarti belum tepat. Karena ain itu gak ada sangkut paut dengan hidung, khoisyum, tapi dari tenggorokan. Enggak tapi itu ain. Ini bod sama enggak nah, memang semuanya juga bisa karena biasa karena dipaksa. Kita di pesantren latihan huruf itu belajar juga dengan nagom Al-Quran. Ini bagian dari taronum. Misalkan barusan huruf bod pakai mujawad, misalkan kayak kemarin Hijaz misalkan tuh kan iklan sahabat, karena lagi ya begitulah Allah kasih batuk, jadinya harus dinikmati batuknya. Nah, ini yang sering kita lupa, termasuk ini pengingat bagi diri saya. Kadang ya Allah, ini ngaji kok malah dikasih batuk. Tentunya sesuatu apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah, Ustaz Alif sering ngomong kepada para jamaah gimana Ustaz Alif itunya hadisnya, yang tidak ridho malam yardo ya biqadai. Malam yardo biqadai, kalau kamu gak ridho dengan takdir dariku, silahkan cari Tuhan selain dariku. Jadi kalau kita gak ridho dengan apa yang Allah tentukan, cari Tuhan selain dariku. Kita mau nyari Tuhan siapa, Mas Andre? Bingung juga. Iya, mau kemana, orang semuanya milik Allah. Nah, dan justru itu bisa jadi dosa atau perisai. Saya kemarin pas ngaji ibu-ibu ngasih contoh, misalkan maaf itu aqua. Nah, di mineral ini enggak di endorse ya, tapi kalau mau endorse juga boleh. Ini air. Misalkan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini contohnya ini. Ini kan bungkus aqua. Terus wadahnya segini. Akan sesuai dengan wadah segini atau akan melebar? Pas dengan kebutuhan ini kita ngasih air itu. Kenapa? Karena kalau misalkan melebar ya gak bakalan manfaat juga untuk si ini. Dan semua orang itu ibaratin botol ini. Kalau misalkan botol ini diisiin air pasti sampai penuh. Dan itu sudah menjadi sunnatullah atau hak seorang hamba dari Allah. Bagaimana apapun sesuatu, makanya sering kita dengar rizki ataupun apapun itu tidak akan tertukar dan sudah tertakar. Tapi kok saya sedikit mulu rizkinya. Nah, ada sesuatu yang membuat si rizki itu tidak masuk semua. Nah, ke wadah ini. Apa perisainya? Ini ditutup aja. Yang asalnya dibuka nih. Udah pasti semuanya masuk sesuai kebutuhan ini.
Tapi ketika botol ini ditutup, ada yang masuk nggak? Nggak ada. Di diri kita juga sama. Ada yang menjadikan sesuatu yang harusnya masuk ke kita tapi tidak jadi karena ada tutupnya. Tutup kita apa? Dosa. Perisai kita adalah dosa. Meledos teka rasa. Dosa yang kerasa ataupun nggak kerasa. Nah, jangan disangka nggak dosa. Kita ngeluh terus sama Allah. Suudzon terus sama Allah. Bisa jadi. Ya kan konsep di kita di Agatha kan ada manasya qalbu. Konsep tukang peyem itu luar biasa. Ahai, tukang peyem. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi memang begitulah. Ini pengingat bagi diri saya bahwa ya alhamdulillah batuk ini pun saya pernah batuk sampai hampir setahun. Tapi alhamdulillah kalau misalkan lagi ngimamin itu gak keluar tuh batuk. Tapi kadang-kadang lagi ini ya datang gitu. Jadinya alhamdulillah sesuatu apapun yang Allah berikan kita tamangkan dulu. Alhamdulillah ya Allah, saya nerima apapun yang kau berikan, saya ridho dan saya juga ridho, saya sudah siap untuk menerima hal yang lebih baik darimu ya Allah. Nah, bismillah. Itu huruf bod, balik lagi supaya gak terlalu jauh. Nah, oh iya hijaz tadi. Mohon maaf ini sambil bercanda karena memang ya ini termasuk dari bagian bumbu ya. Yang penting bumbunya jangan keasinan, nanti gak bisa dimakan ya masakan kita. Ini murotal ya. Jawabnya kita sambil latihan huruf boleh. Terus agak tingginya jawabnya nah ini latihan walaupun nada tinggi tetap si huruf harus terjaga. Harus ingat dulu bahwa generalnya adalah tajwid. Lagu itu hanya kopralnya. Nah, itu sambil taronumnya dapat, kita tajwidnya, ta'alumnya juga dapat. Tadarusnya sambil. Saya susah. Jangan-jangan saya termasuk yang baca Quran bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Ingat bahwa yang dapat dosa itu adalah yang dia salah dan diam dalam kesalahan. Ini sering saya utarakan supaya jadi bahan renungan bagi diri supaya tidak berhenti. Walaupun salah, gak apa-apa kan ada salah tapi berpahala. Ini kalau kita baca Quran salah tapi tidak diam dalam kesalahannya alias terus-menerus belajar. Termasuk saya sendiri pribadi ini bukan ngajarin tapi belajar. Ini siapa tahu ada guru-guru kita yang melihat video ini kalau ada kesalahan, ada yang kurang tepat mohon dikoreksi guru-guru semuanya. Itu huruf bod. Tinggal satu lagi saja. Mal makhrajut tasi'u, apa makhraj yang ke-9? Makhraj yang ke-9 itu adalah adnal lisani limutaha, ujung lidah sampai ke akhirnya. Gampang ini mah, ujung lidah sampai ke akhirnya. Nah, ya kebalik. Dengan langit-langit atas, ujung pangkal gigi seri atas lalilu, tapi tidak dirapatkan dengan gigi. Kalau yang dirapatkan dengan gigi nanti ada huruf ta dal po, torful lisani ma'a usulit tanayal ulia. Kalau ini bahasa kitabnya al makhrajut tasi min hafatil lisani min adna ila muntaha tarafihi wa ma bainahuma wa ma bainama yalihi minal hanakil a'la wa yakhruju minhul lam. Nanti runtuyannya itu akan dengan makhraj yang selanjutnya. Lam paling depan. Kita ngucapin L hampir sama. L-nya Indonesia. Misalkan balon. Balon. Ucapin lon itu L-nya gimana?
Lalilu hampir sama dari sini. Nah, lalilu. Nanti makhraj selanjutnya ada naninu ke dalam, ada roriru itu ke dalam lagi. Ini yang kita bahas adalah lam. Adnal lisani limu taha, ujung lidah sampai ke akhir. Maksudnya sama langit-langit atas yang belah sini nih. La, kita coba lalilu, Lalilu. lalla, Lalla. lili, Lili. lulu, Lulu. lalla, Lalla. lalilubal, Lalilubal. lulallanilalna, Lulallanilalna. minal mulni, Minal mulmi. malilan lanila. Malilan lanila. Itu gak terlalu sulit huruf lam. Berarti insya Allah makhraj selanjutnya kita lanjut di episode selanjutnya. Sekarang hanya 2 dulu tambahannya. Ke-8 hafatai lisan mal adros, samping lidah kiri, kanan dirapatkan dengan gigi geraham. Terus makhraj ke-9 adnal lisan limuntaha, ujung lidah sampai ke akhirnya. Nempel ke langit atas bagian depan. Lalilu. Insya Allah. Dan sifat-sifat yang ada pada huruf-huruf tersebut dalam kajian selanjutnya. Mungkin terakhir ada 1-2 pertanyaan, boleh? Gimana? Ro. Nah, ard. Walillahi mulkus samawati wal ard. 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 Itu harus cepat kayak Rossi. Ard gitu. Ini kan asalnya gini. Ro dulu, ar, Nah, jadi kalau misalkan dipraktekin ke apa? Ke kepala, gitu. Cepat. Itu namanya waqaf raum, an-nutqu binisfil harkah, pengucapan setengah harokat di mana? Di dhodenya. Ardi kan harusnya ini jadi itu cepat ro ke bod gitu. Dan emang harus dikenain ke bawah situ. Iya, kalau nggak dikenain berarti hak bodnya nggak dapat nah, apalagi disisain nanti buat di ruangan Bang Bahi. Sekarang R-nya ke pintu atas jadi langsung anutku binsil harka seperti itu. Nampaknya waktu sudah cukup, walaupun hanya sebentar dan cuma 2 makhraj, tapi semoga ada manfaatnya dan terus berkesinambungan dengan kajian-kajian lanjutan. Yang paling utama, semoga Allah terus berikan keistiqomahan kita untuk berada di dimensi Al-Quran. Bagaimana kita bisa menjadi pembaca, pelajar, bisa memahami dan bahkan mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga, mohon doa dari sahabat sekalian ini, keluarga di kapal Agatha ini, semoga bisa terus berlayar sampai pulau idaman kita, itu pulau kebahagiaan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat 3T dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian saja. Mungkin di sini ada yang melihat secara langsung, ada ONH Plus, ada umroh, yang mau berangkat haji. Insya Allah kita bisa bersama-sama dengan wasilah kebaikan kita dalam bersama Al-Quran, hingga Allah berikan kesempatan berangkat haji, berangkat umroh. Siapapun yang dengar ini, siapapun yang melihat ini, semoga secepatnya Allah berikan takdir berangkat bersama Agatha Tour and Travel. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian, dan insya Allah sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang akan datang. Jangan lupa apa Mas Andri? Like, komen, subscribe. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Agatha kita berangkat, indahnya perjalanan penuh